Halo, ya. Kita belajar IPA kemarin kita sudah membahas tentang perubahan wujud ya. Jadi ada perubahan wujud dari gas ke cair, kemudian ke benda padat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Dari pertemuan sebelumnya ada pertanyaan? Ya, materi IPA ya kita review aja sedikit ya. Kita ingat-ingat, kita belajar tentang yang pertama itu kemarin kita tentang panca indera. Kemudian sistem apa ya? Sistem rangka ya. Kemudian kita pernah belajar juga tentang lingkungan hidup, apa ekosistem lingkungan. Jadi sumber daya alam, lingkungan ya, kerja lingkungan. Seperti apa contohnya kemarin kita kayak simbiosis ya kan, ada mutualisme, komensalisme, kemudian satu lagi apa, parasitisme ya. Ini yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya. Kita akan berbahas tentang gaya ya. Kita akan membahas tentang gaya. Coba kita lihat. Jadi apa itu gaya? Ya contohnya gini. Pada ilmu pengetahuan alam, gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Bila kita menarik atau mendorong suatu benda, berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi contohnya apa? Kayak mobil mogok, orang mendorong mobil supaya mobilnya bisa hidup lagi, itu artinya orang memberikan gaya pada mobil. Seperti itu. Kemudian anak kecil tidak mampu mengangkat beban berat karena belum memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan gaya terhadap beban tersebut. Sedangkan orang dewasa itu kan tenaganya udah besar, udah kuat. Jadi dia mampu untuk melakukan ya, mampu mengangkat benda. Jadi gaya atau berupa dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Kemudian besar gaya diukur dengan alat yang disebut dengan apa namanya? Alat pengukur gaya itu disebut dinamometer. Kemudian satuan gaya apa? Satuan gaya diukur dalam Newton ya. Jadi satuan gaya diukur dalam Newton. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, bagaimana cara mengubah gerak dan bentuk suatu benda? Gerak benda bermacam-macam. Sebuah benda akan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain. Fungsi sebagai patokan. Nah, ini kalau di sini kita lihat contohnya apa? Alat dan bahan dua buah karet, mobil-mobilan. Cara kerja, regangkan karet berpasang pada dua kaki kursi. Sampaikan mobil-mobilan pada karet, lalu tarik ke belakang, hingga karet menjadi merenggang. Lepas karet, lalu amati yang terjadi. Nah, mobil-mobilan tersebut pun akan bergerak lebih cepat. Mobil muncul karena ada dorongan dari karet. Makin tegang karet, makin besar dorongan yang dihasilkan. Contoh lain, bahan bola karet, kotak kardus, benang. Bola karet di atas meja, dorong bola dengan ujung jarimu. Ikat kotak kardus dengan benang, lalu letakkan kotak kardus di atas meja. Tariklah benang tersebut. Apa yang terjadi setelah bola karet didorong dan apa yang terjadi pada kardus setelah ditarik? Bola karet dan kotak kardus diletakkan di atas meja mula-mula dalam keadaan diam. Didorong ujung jari, bola karet akan bergerak. Demikian juga dengan kotak kardus, ketika ditarik, kotak kardus akan bergerak. Jadi kesimpulannya adalah dorongan dan tarikan membuat benda diam menjadi bergerak. Seperti itu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jika kamu melepaskan sebuah bola dari tanganmu, maka bola tersebut akan jatuh ke tanah. Jika kamu mendorong bola ke arah yang lain, maka apa yang terjadi? Yang menyebabkan bola tersebut jatuh ke bawah, apakah gaya yang menyebabkan bola tersebut jatuh? Nah, disebut dengan gaya gravitasi. Ya. Tarikan tersebut berasal dari bumi. Semua benda yang berada di dekat permukaan bumi akan ditarik oleh bumi, disebut dengan gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ini menyebabkan semua benda memiliki berat. Ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat. Kita lihat tentang pelajaran tentang gaya ya. Kita lihat mungkin dengan video kita akan menjadi lebih mengerti ya, tentang gaya dan gerak. Oke. Udah. Ini sudah tuh. Kita lihat lagi. Iya. Jadi karena ada penumpukan ya, saya nggak ngerti kenapa dia bisa ada penumpukan di itu.
Ya, itu tadi adalah contoh gravitasi ya, seperti ini. Bola dari ketinggian tertentu akan memantul, pantulannya makin lama makin menurun sampai akhirnya bola itu berhenti ya. Gaya dapat mengubah bentuk atau gerak benda. Contoh, kalau pernah tukang patung, ya patung dapat mengubah batu menjadi patung itu dengan memahat batu. Gaya yang dihasilkan pemahat mengubah bentuk. Jadi dipukul-pukul gitu pakai palu ini memberikan gaya. Ya kan? Kemudian pembuat gerabah, perajin guci, ya kan? Apa namanya tanah liat. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya daerah Purwakarta itu namanya Pleret, itu pusat kerajinan keramik dari tanah liat ya. Di sini ada kegiatan karet gelang, kemudian ada plastisin atau lilin mainan. Jadi mainan karet gelang dengan jari bentuknya berubah-ubah dan juga bisa membuat bentuk bermacam-macam benda dari plastisin. Bagaimana bentuk karet gelang mula-mula asalnya bulat biasa, kan? Kemudian ditarik jadi kotak jadi bulat seperti itu. Plastisin juga bentuknya berupa batang, lalu kita bisa bikin jadi ular-ularan, bisa bikin binatang, bisa bikin apa saja. Ya. Kesimpulannya apa? Benda berubah karena kita bendanya akan berubah karena kita memberikan gaya. Gaya akan mengubah arah gerak suatu bola, gerak suatu benda. Contohnya apa? Bola asalnya diam, kemudian kita gaya, kita beri tendangan. Kayak kita nendang juga ada tekniknya kan, ada teknik bola. Kalau anak-anak main bola itu, bolanya itu mau belok kanan atau mau belok kiri atau mau lurus, tergantung dari teknik menendangnya. Ada tendangan cocor bebek, ada tendangan pisang, ada tendangan sisi dalam, itu biasanya buat operan ya kan. Nah, itu ada tekniknya kalau kita bermain bola itu ada tahu seperti itu. Perubahan arah gerak suatu benda, permainannya ada bola dan keranjang. Ya, kegiatan bersama teman membentuk segitiga, letakkan bola di depan lintas atau memegang keranjang seperti gambar. Kemudian dilempar. Dorong bola temanmu yang tidak memegang keranjang. Ketika bola masih bergerak, minta temanmu mendorong bola tersebut ke keranjang. Ya kan, memegang keranjang untuk menahan bola dengan keranjang ya. Jadi ada yang menahan gerak ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan benda bila dimasukkan ke dalam air. Benda dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas oleh air. Contohnya kalau kamu berenang, ya. Siapa yang suka berenang? Labib atau Rama atau Mbak Darma itu suka berenang kan? Nah, kalau ketika berenang, ya, ketika berenang itu kita akan mendapatkan gaya ke atas. Contohnya, kalau kita loncat mau nyemplung gitu, kalau tangannya dulu, jadi kalau teknik loncatnya benar, itu kita akan lihat tangan dulu baru masuk ke dalam air itu tidak akan apa-apa. Tangan kemudian kepala. Tapi kalau loncatnya salah, kita loncat terus yang pertama kali nyentuh itu dalam posisi mendatar, jadi badan kita yang duluan, itu akan terasa sakit. Dan ya panas dada kita, perut kita jadi sakit. Kenapa? Karena itu tadi, karena gayanya akan berubah. Gaya yang dilempar akan lain. Kalau kita masukkan daun kering jatuh ke kolam, ya kan, batang pisang terapung. Kenapa? Nah, terapung karena itu ada gaya ke atas. Nih, kita akan melihat benda padat yang kita masukkan ke dalam zat cair akan tenggelam, terapung atau melayang. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat di sini. Di video mungkin ada ya. Tenggelam, terapung, melayang. Sebentar. Coba kita lihat ya. Jadi kita akan tahu bedanya antara. Nah, ini ada contoh percobaan ya. Ya, kita akan lihat di sini contoh percobaan. Nih.
Ini tidak ada suaranya nih. Ya, itu tadi kita jadi tahu ya bahwa benda padat tenggelam dimasukkan ke dalam benda cair. Contohnya isi stoples dengan air, masukkan ke lereng, kemudian masukkan peniti. Ya, keduanya akan tenggelam. Mengapa demikian? Kelereng dan peniti dimasukkan dengan stoples berisi air akan jatuh ke dasar air disebut tenggelam. Kemudian benda terapung. Benda terapung itu contohnya apa? Kayu, ya kan? Nah, kayu dimasukkan ke dalam air. Tadi sudah kita lihat. Kalau benda terapung contohnya tadi adalah bola karet atau bola plastik yang ada di dalam, dimasukkan ke dalam air, ya kan? Kemudian benda melayang contohnya adalah di sini sebutin terus ke wadah yang berisi air, namun tenggelam. Setelah air diberi garam, maka telur akan melayang, ya seperti itu. Benda melayang dalam zat cair bila gaya tekan benda sama dengan gaya tekan ke atas zat cair yang didesak atau dipindahkan. Ini adalah kuncinya. Benda akan terapung pada zat cair bila gaya tekan benda lebih kecil daripada gaya tekan ke atas zat yang didesak. Kemudian benda tenggelam bila gaya tekan benda lebih besar daripada gaya tekan ke atas zat cair yang didesak atau dipindahkan benda tersebut. Sebentar. Ya, seperti itu. Ya, coba kita perhatikan seperti ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah ibaratnya sebuah kotak yang berisi air. Ya, kotak yang berisi air. Nah, contoh pertama ini kotak ini berisi air ya. Kemudian kita masukkan apa? Bentuk oval. Misalnya tadi kita masukkan telur. Ya, telurnya kita masukkan. Telur kita dorong supaya masuk ke sini. Ya. Nah, ini adalah telur. Ya. Telur. Nah, telur akan tenggelam. Telur akan tenggelam. Ya. Ya, kita coba lagi. Oval.
Di sini telur akan tenggelam. Mengapa telur tenggelam? Nah, di sini kita lihat air, ya. Itu. Tarian. Lebih kuat dari kepala daripada tangan. Di sini kenapa telur tenggelam? Kaki lebih kuat daripada tangan. Gaya gravitasi itu lebih besar daripada gaya ke atas air. Ya. Jadi gaya gravitasinya lebih besar. Sehingga telur akan tenggelam. Seperti itu. Ya. Itu. Kemudian kalau tadi dicontohkan kenapa tenggelam? Nah, kemudian telur melayang. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu sama dengan gaya ke atas air. Kenapa gaya gravitasinya berkurang? Ya contohnya karena airnya diberi garam, jadi efek gayanya berubah, ya kan? Karena airnya air garam, beda dengan air biasa. Karena ada kerapatan atau massa jenis, kita sebut massa jenis dari airnya itu berubah sehingga telur menjadi melayang. Kemudian tadi bola, kenapa? Kalau bola terapung, ya kan? Kenapa terapung? Karena gaya ke atas itu lebih besar daripada, lebih kuat daripada gaya gravitasi. Gitu. Gaya gravitasinya kenapa kurang? Karena bola karet atau bola plastik itu ukurannya massa jenisnya kecil, jadi dia ringan, jadi dia nggak tenggelam, kan gitu. Jadi terapung. Nah itu, jadi karena kita belajar gaya, kita jadi tahu ada gaya-gaya seperti ini, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Silakan. Dari Mbak Darmayanti ada pertanyaan tidak? Mas Labib ngerti ya? Oke. Oke, pelan-pelan masih paham ya. Ya, tadi juga sudah ada videonya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini sudah tadi benda terapung, benda melayang. Kemudian membuat benda terapung menjadi tenggelam atau sebaiknya. Contohnya di sini apa? Potongan gabus, paku kecil, dan air tawar. Ya, seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi gabus itu kan asalnya terapung. Kemudian ketika gabus itu ditancepi paku, dipasangi paku, maka gabus itu menjadi tenggelam. Kenapa? Karena gabus menjadi lebih berat. Jadi gaya gabus lebih besar daripada gaya ke atas air. Ya, tekanan air seperti itu. Contohnya di sini. Contoh bagaimana teknik ini digunakan dalam sehari-hari itu adalah di teknologi kapal selam. Ya. Kapal selam, sistem terapung dan tenggelam disebut kapal selam ya. Kapal selam bila diinginkan menyelam, maka ruang penampungan air dalam kapal selam diisi dengan air laut.
Bila kapal selam diinginkan untuk terapung, maka air laut yang telah diisikan ke dalam ruang penampung air dipompa keluar. Begitu selanjutnya. Jadi kapal selam itu bisa terapung dan juga bisa tenggelam. Jadi kalau dia lagi naik ke permukaan, berarti dia air lautnya dikosongkan. Tapi jika dia ingin tenggelam, berarti dipompa air supaya masuk. Seperti itu ya. Ini teknik yang digunakan di kapal selam. Jadi gaya mempengaruhi gerak. Ada benda diam, benda bergerak, perubahan arah dan bentuk. Kemudian ada tenggelam, terapung, melayang. Itu keadaan benda. Dan ini adalah soal latihan. Nah, soal latihannya kita lewat saja karena waktunya sudah semakin mepet karena minggu depan mungkin kita harus sudah segera UTS. Mungkin masih ada 2 pertemuan lagi yang untuk IPA itu kita masih ada 2 materi lagi, yaitu yang pertama adalah energi panas dan dingin serta sifat-sifatnya. Kemudian selain itu kita juga akan membahas tentang apa? Selain energi panas bumi, energi alternatif dan penggunaannya. Wah, ini masih banyak juga ya, perubahan energi gerak menjadi energi bumi, faktor alam, perubahan lingkungan, dan selesai. Jadi ada tiga materi lagi yang harus kita selesaikan. Jadi malam ini kita lanjutkan saja dulu ya. Kalau ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada kita lanjut saja dulu ya. Nanti latihannya kita ini kan. Sekarang kita akan lihat video tentang energi ya. Kita cari tentang energi ya. Ini di YouTube juga banyak video tentang percobaan-percobaan ini. Nah, ini energi alam. Kita selesaikan ini. Kan udah. Kan kelas 3. Kelas 3. Oh, kelas 3 udah ya. Coba kita mundur berarti. Kita kelas 4 perpindahan energi panas, perpindahan energi bumi, energi alternatif. Nah, ini kan kita mulai dari sini dulu lah. Energi panas ya.
Ya, itu tadi kita lanjutkan satu lagi.
Oke ya. Jadi itu tadi eh, apa namanya materi yang dipelajari untuk kelas 4. Jadi karena minggu depan awal Agustus kita akan ujian tengah semester ya, ujian latihan. Jadi tolong dipersiapkan pelajarannya yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Seperti itu. Apa saja? Itu tadi ada rangka manusia ya. Apa mau dilihat dulu? Mungkin kemarin Mbak Darmayanti belum sempat lihat ya. Rangka manusia ya. Ya, ini tentang rangka manusia. Ya, jadi dulu di awal-awal semester tadi kita juga udah sempat bahas ada rangka manusia, ada panca indera ya. Itu udah kita bahas semua.
Oke, jadi itu tadi eh, tentang rangka ya. Di awal semester dulu kita udah sempat membahas tentang rangka tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita review lagi materinya ya. Kita tadi sudah membahas energi suara ya. Energi suara sudah, kemudian di video juga kita sudah melihat tentang konduksi ya, konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, sekarang coba kita lihat di video tentang energi alternatif. Ya. Kita akan melihat tentang energi alternatif. Yuk. Energi alternatif untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, sambil menunggu loading, kita tunggu sebentar, semoga videonya lancar jaya ya. Apa yang disebut dengan energi alternatif itu? Coba kita lihat di sambil menunggu video. Ya, kita lihat energi alternatif ya. Energi Enggak, bonjol. oh, baru jalan. Jadi minyak bumi, gas alam, batu bara dikenal sebagai bahan bakar fosil. Dan ini akan habis pada suatu saat ya, karena kita akan ditambahkan, dieksploitasi, kita sedot terus, batu baranya disedot, minyaknya disedot, gasnya disedot, lama-lama suatu saat akan habis. Maka dari itu kita perlu sumber energi alternatif, yaitu sumber energi selain minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, sumber alternatif itu ya kan, karena sebagian besar di bumi, di dunia ini sekarang menggunakan energi dari berbahan bakar fosil, yaitu gas alam, batu bara, ya kan. Nah, kita ambil alternatif. Selain gas alam, batu bara, dan minyak bumi itu apa? Misalnya dari angin, dari matahari, dari panas bumi, dan dari air. Energi alternatif yang banyak digunakan sekarang adalah matahari ya. Banyak sekali sekarang menggunakan solar cell ya, kayak di rumah solar cell digunakan air atau juga sumber listrik.
Oke, itu tadi soal energi alternatif ya. Jadi dari situ kita sudah lihat tadi masalah soal energi alternatif yang bisa digunakan apa saja, yaitu dari matahari, air, angin, panas bumi ya. Tentu saja ini sebenarnya sangat bermanfaat. Indonesia adalah negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah ya. Minyak, kita punya Pertamina, banyak sekali blok-blok minyak yang sedang dibangun seperti di Balongan, Indramayu, di Cepu, Blora, kemudian juga ada blok Mahakam di Kalimantan Timur, ada juga yang baru yaitu di blok Tangguh di Irian ya, di Maluku Irian. Itu semua menghasilkan minyak bumi dan gas bumi. Ya, itu seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dikelola oleh Pertamina ya. Selain itu juga banyak sumber daya alam lain yang bisa dimanfaatkan. Contoh, air ya. Kita banyak membangun waduk-waduk atau bendungan. Di Pulau Jawa aja banyak bendungan yang besar. Ada Citarum. Di Sungai Citarum itu ada 4 atau 3 bendungan besar ya. Ada bendungan Jatiluhur itu yang pertama, kemudian Jatiluhur, kemudian Saguling di Bandung ya, bendungan Saguling, kemudian Cirata ya. Kemudian di dekat Cirebon ada juga Jati Gede, waduk atau bendungan Jati Gede. Nah, itu juga nanti akan dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian kalau penggunaan solar cell juga sudah cukup banyak di Indonesia ya. Kayak beberapa kalau kita lewat tol di Bandung Jakarta atau Cikampek gitu, PT Jasa Marga yang pengelola jalan tol sudah menggunakan solar cell untuk lampu-lampu jalannya. Yang solar cell disambung ke baterai, kemudian lampunya menggunakan lampu LED atau LED. Jadi dia akan lebih hemat baterai, jadi bisa menerangi jalan. Seperti itu. Ya. Oke, untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu karena waktunya juga sudah cukup. Kita akan ketemu lagi besok. Besok kita akan belajar apa ya, bahasa Indonesia lah. Kalau nggak salah nanti saya lihat lagi pengumumannya dia ya. Oke, bila ada pertanyaan atau tidak, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga sudah posting di grup Facebook, itu ada beberapa link YouTube rekaman kelas kita. Jadi sebelum UTS mungkin ingin mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran apa yang sudah kita bahas, ya bisa nonton video itu. Kemudian juga jangan lupa, kita kan modul BSE ini sudah dibagikan ya, sudah punya modul BSE-nya. Dibaca lagi mulai dari bab yang pertama sampai yang terakhir ya, modul BSE IPA, bahasa Indonesia, PKN dan seterusnya ya, supaya mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari dan juga mempersiapkan kalau kita nanti untuk ujian nasional ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.